Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Summa qala. Makalah yang kedua dari bab 66. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sittatun, artinya ada 6 jenis manusia, la'antuhum wa lana'uhumullahu ta'ala. Aku kata Rasulullah dan Allah Ta'ala memurkainya. Aku dan Allah Ta'ala memurkainya. Murka ini terjemahan daripada laknat. Selalu laknat kita artikan kutuk murka. Wa kullu nabiyyin mujabid da'awat, dan seluruh nabi juga memurkainya. Mereka para nabi itu yang doa mereka dikabulkan Allah Ta'ala dan seruannya dipenuhi manusia. Nomor 1, az-zaidu fi kitabillahi ta'ala. Yaitu orang yang menambahkan sesuatu ke dalam kitab Allah Ta'ala. Jadi kitab Allah Ta'ala ditambah-tambah, jemaah. Bukan nomor ayat. Kalau nomor ayat bisa berbeda, tapi ayatnya tak berubah. Seperti yang mudah aja contoh bagi kita, Al-Fatihah itu ayatnya bisa dipenggal-penggal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, satu ayat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, satu ayat. Jadi nanti nomor ayat bisa berubah-ubah, bisa tak sepakat. Satu ahli tafsir ulama bilang begini, satu bilang, tapi ayatnya tidak dibuang. Terusnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan itu adalah ayat Al-Quran, bahagian dari satu surat, sehingga dikasih nomor ayat. Ada yang mengatakan tidak, itu Bismillah bukan bahagian daripada ayat Al-Quran. Menurut Imam Asy-Syafi'i, Bismillah itu ayat Al-Quran dan bahagian setiap surat. Maka Bismillahirrahmanirrahim itu nomor 1 seluruh surat. Tapi menurut ulama yang lain, Bismillah itu bukan bahagian Al-Quran. Artinya juga bukan bahagian surat, maka tak dikasih nomor. Dan Al-Quran yang kita pakai selama ini, penomorannya itu tidak mengikut ijtihad Imam Syafi'i. Walaupun secara fikih Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, tapi penomorannya tidak mengikut yang diterangkan Imam Syafi'i. Karena tidak ada Bismillah itu dikasih nomor ayat, kecuali Al-Fatihah. Sebahagian cetakan Al-Quran, Al-Fatihah dikasih nomor ayat, lainnya tidak. Jamaah. Jadi orang Indonesia walaupun bermadzhab Syafi'i, tapi
penomoran ayat Al-Qur'annya tidak mengikut ijtihad Imam Asy-Syafi'i. Itu tidak termasuk yang dimurkai oleh Allah, Rasulullah dan para nabi. Yang dimaksud di sini adalah bukan penomoran, tak ada ayatnya ditambah, atau ada ayatnya dikurang. Yang di sini maksud ditambah yaitu siapa saja yang memasukkan ke dalamnya sesuatu yang bukan kitab Allah dan mentafsirkannya dengan penafsiran yang salah. Nah, jadi tidak sembarang orang boleh menafsirkan Al-Quran. Menurut pikiran saya, ayat ini begini, bukan. Al-Quran bukan, penafsiran bukan pemikiran. Tapi dia memenuhi syarat-syarat. Setidaknya ada 25 cabang ilmu yang mesti dimiliki orang untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi bukan sembarangan untuk menafsirkan Al-Quran. Yang kedua, yang dimurkai Allah, dimurkai Rasulullah dan para nabi yang lain, wal mukadzibu biqadarillahi ta'ala. Dan orang yang mendustakan ketentuan Allah. Apa ketentuan Allah? Yaitu kehendak Allah terhadap sesuatu pada waktu tertentu. Kehendak Allah, jadi iradat Allah terhadap sesuatu. Iradat Allah itulah yang disebut dengan qadar. Adapun penentuan keadaan segala sesuatu pada waktu dan sebab tertentu dinamakan qadar, ketentuan. Apa bedanya ini? Satu qada, satu qadar. Di dalam mazhab Asy'ari yang dipakai seumumnya oleh orang Indonesia dan hampir mayoritas orang di dunia, mazhab Asy'ari mengatakan qada itu ketetapan Allah, sedangkan qadar itu adalah ketentuan Allah. Ketetapan itu misal Allah tetapkan pagi ini hujan, Allah tetapkan hujan, tetapan. Kemudian Allah tentukan pagi ini Allah tetapkan hujan, Allah tetapkan hujan. Nah, itu namanya ketentuan. Itu namanya ketetapan, qada. Ya, Allah tetapkan hujan. Nah, itu namanya ketetapan, qada. Nanti Allah tentukan hari apa, jam berapa, di mana, berapa banyak hujannya, debit airnya berapa banyak, bulir airnya sebesar apa, kemudian berapa lama dan seterusnya. Itu namanya qadar, ketentuan. Mazhab Asy'ari berpaham begitu. Jadi qada ketetapan Allah. Si fulan Allah berikan rezeki. Itu ketetapan Allah. Berapa banyak, kapan, di mana, dengan cara apa, nah, itu namanya qadar. Di qada ketetapan, qadar ketentuan. Mazhab Al-Maturidi. Mazhab Al-Maturidi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi sedikit yang memakai itu. Sebaliknya, apa yang kita pahami tadi qada itu adalah qadar dalam mazhab Maturidi. Apa yang kita pahami tadi qadar adalah qada dalam mazhab Maturidi. Nah, itu ya. Jadi qada ketetapan. Tapi itu dalam mazhab Maturidi disebut qadar. Qadar ketentuan, tapi itu dalam mazhab Al-Maturidi disebut qada. Sebalik aja jemaah. Jadi tidak ada perbedaan yang mendasar kecuali hanya perbedaan istilah saja. Ya. Nah, orang yang dimurkai Allah, dimurkai Rasulullah adalah orang yang mendustakan ketentuan Allah Ta'ala. Dan kita tidak mengurus ketentuan. Namanya ketentuan Allah Ta'ala. Biarlah itu menjadi urusan Allah Ta'ala saja. Jadi urusan kita yang diperintahkan Allah buat itu saja, kan tak ada yang lebih dari itu. So nanti masuk apa jarum daripada setan. Kalau kita udah ditetapkan Allah masuk dalam neraka, untuk apa ibadah lagi? Ibadah nggak ada guna. Kalau kita udah ditetapkan Allah masuk dalam surga, buat maksiat bentar ada masalah, akhirnya masuk surga juga. Kan? Nah, 7 langkah setan untuk merusak orang, ini langkah terakhir. Nanti kita kata, ya oke, kalau kayak gitu, untuk apa ibadah? Kalau ditetapkan Allah Ta'ala. Ini keliru. Kelirunya adalah
Namanya ketetapan Allah. Yang punya urusan adalah Allah. Urusan kita bukan mengurus urusan Allah. Urusan kita mengurus urusan kita, yaitu memenuhi perintah Allah, titik. Bahwa Allah perintahkan begini begitu buat. Bahwa Allah nggak larang minum khamar, ya minum aja apa boleh buat. Bukan apa boleh buat, salah. Allah nggak larang minum khamar, ya minum saja, apa masalah. Belakangan setelah Allah larang jangan minum, habis itu aja. Allah perintahkan menikahi saudara kandung, nikahi. Apa masalahnya? Seperti anak-anak Nabi Adam alaihissalam. Nah, sekarang Allah larang, ya udah larang. Jadi urusan kita bukan mengurus ketetapan Allah, suka berubah-ubah, ya suka-suka Allah aja. Gitu. Gitu. Urusan kita adalah apa yang perintahkan Allah buat, habis titik. Jemaah. Urusan kita sembahyang, habis. Bahwa dengan sembahyang kita miskin nggak ada hubungan. Gitu. Orang urusan kita bukan ngurus kaya, ngurus miskin. Urusan kita ngurus sembahyang. Allah suruh sembahyang, beda. Apakah dengan sembahyang kaya jadi kaya? Ya kaya, alhamdulillah. Apakah dengan sembahyang nggak kaya? Macam mana? Orang suruh sembahyang aja udah titik. Lantas orang mengait-ngaitkan kalau mau kaya rajin sembahyang. Faktanya nggak begitu. Faktanya ya sebahagian memang begitu, tapi faktanya hampir rata tidak. Yang non muslim itu kaya nggak ada sembahyang-sembahyangnya. Jadi ini kadang-kadang kita silap kita tadi ya, mengurus urusan Allah. Nah, urusan kita Allah buat, apa Allah suruh buat. Nggak mau buat, ya udah nggak apa-apa juga, gitu loh. Cari aja Tuhan selain Allah, selesai. Ya hadis qudsinya begitu. Ini bahasa ringkasnya, ini ketetapan aku. Mau ikut, nggak mau tuh cari Tuhan selain aku, keluar dari tempat yang aku ciptakan. Jadi Allah tuh fair-fair saja. Jadi boleh kami murtad, ya apa masalah murtad? Cari aja Tuhan selain Allah Ta'ala. Nanti di akhirat, ya akhirat cari akhirat yang bukan dibuat oleh Allah. Karena kan lain-lain Tuhan. Jadi sebenarnya santai-santai ya. Ada orang yang mendustakan ketetapan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wal musallitu bil jabaruti. Orang yang menggunakan kekerasan. Fayu'izzu man adallahu Allah Ta'ala. Untuk memuliakan orang yang dihinakan Allah Ta'ala. Karena mereka orang batil. Wa yudhillu man azahullah. Dan menghinakan orang yang dimuliakan Allah, padahal mereka benar. Menggunakan kekerasan memuliakan orang yang dihina Allah, menghina orang yang dimuliakan Allah. Gampangnya, menggunakan kezaliman memuliakan pelaku maksiat, menghinakan pelaku taat. Jadi orang yang dimurkai Allah Ta'ala itu diantaranya yang ketiga, yang 1, 2, 3. Yang ketiga, menggunakan kezaliman memuliakan orang salih, memuliakan orang talih, menghinakan orang salih. Orang dimurkai Allah Ta'ala, jamaah. Dia orang salih, ya, namanya orang salih, kerjanya lurus-lurus saja. Salah, betul. Lantas dia menyampaikan yang betul, menjelaskan yang salah. Orang nggak suka, lantas dia dihinakan. Tapi kalau cara biasa nggak bisa, maka digunakan cara-cara yang zalim. Nah, orang zalim menghinakan, menggunakan kezalimannya, menghinakan orang salih. Atau memuliakan orang yang toleh. Orang zaman sekarang nih kan, fakta aja mau. Sebenarnya dari dulu bukan sekarang saja, dari dulu begitu. Mata kita bisa melihat. Sekarang nih biar nggak sembahyang, asal ada duit dimuliakan orang. Fakta begitu. Kita yang wirid-wirid yang rajin ngaji ini pun lebih terhormat sama orang yang nggak sembahyang tapi ada duit daripada orang sembahyang tapi miskin. Fakta aja Pak. Masuk ke musola nih orang kaya tapi tak pernah sembahyang. Dia orang miskin, dia orang kaya, tak pernah sembahyang. Tahunya kita,
pekerjaan dia tak betul. Tapi masuk dia kemari, mesti dihormati orang. Tapi dia rajin semayang, susah, miskin, merana. Kalau bahasa Betawinya belangsat malahan. Belangsat itu di bawah merana lagi. Masuk dia sini, tak lagi orang. Apalagi dia masuk mengatakan ini yang benar secara agama, ini yang salah. Dibungkam orang mulutnya itu. Malah bisik-bisik nanti, enggak usah sembahyang sini ya. Ya. Fakta begitu ya, maaf. Mudah aja. Kita ini mudah mengukur kita. Mudah kali. Ya, maaf. Ada si kaya, ada si miskin. Si kayanya tak solih, si miskinnya solih. Mana di hati kita yang bertempat? Dalam hati kita. Itu mengukur diri kita. Gampang saja, maaf. Kenapa kawan sama miskin nih? Tak ada untung-untungnya. Apalagi ini modern baru. Kalau berkawan sama si kaya, walau nggak sembahyang dia, dapat nanti parcel. Ada miskin ini ngapain? Kalau rajin paling-paling doa aja. Penting-penting kali doa sama Allah. Yang penting kan duit. Fakta begitu, jamaah. Nah, disitulah nanti terbeda emas dari loyang. Nah, disitulah terbeda nanti emas dari loyang. Kita ini emas atau loyang? Jamaah. Nah, itu nggak bisa pura-pura. Nah, orang-orang yang menggunakan kezalimannya, memuliakan orang talih, menghinakan orang salih, itu orang yang dimurkai di sisi Allah. Dia akan bilang nanti, murkalah, yang penting senang awak, happy. Murka kan nanti bisa tobat. Kalau payah-payah tobat, murtad kan gampang. Aman. Begitu kenyataan, jemaah. Jadi kita ini ngomong seperti ini terbuka saja, gitu. Nah, tidak ada pura-pura di dalamnya. Buktikan nanti. Pesta si orang kaya dengan pesta si orang miskin, yang mana ramai datang? Wirid tempat orang kaya, wirid tempat orang miskin, yang mana ramai datang? Itu fakta begitu, jemaah. Itu fakta begitu. Anak si orang kaya mengadakan khitanan, anak si orang miskin ya dengan seadanya diupayakanlah duit untuk khitan. Mana yang ramai datang? Yang lebih lucu nanti kalau pesta orang kaya, amplopnya lebih banyak pula duitnya dari pesta orang miskin. Ini kan lucu-lucu. Ngasih amplop dia untuk si orang kaya, uangnya lebih banyak. Si orang miskin kurang. Nah, jadi kita menjadi bahagian orang yang dimurka oleh Allah, dimurka oleh Rasulullah, dimurka oleh para nabi. Wal mustahilu li haramillahi ta'ala. Yang berikutnya. Yang keempat, orang yang menghalalkan perbuatan haram di tanah suci Mekah. Ya. Orang yang menghalalkan perbuatan haram di tanah suci Mekah. Di tanah suci Mekah haram, tapi dihalalkannya. Kalau gitu yang di luar tanah suci Mekah enggak dikutuk Allah, tidak. Sedangkan di tanah suci Mekah yang diharamkan dihalalkannya, konon lagi di luar tanah suci Mekah. Sedangkan di tempat yang begitu terhormat dia lakukan, apalagi di luar. Ya, maaf. Apa-apa saja lah sekarang. Menipu, menzalimi, berbohong, ini dilakukan. Oh, enggak ada, itu tetap haram. Iya, mulutnya bilang haram, perbuatannya bilang halal. Mulutnya bilang haram, tapi perbuatannya bilang halal. Itu terjadi, jamaah. Kalau di tanah suci Mekah sudah begitu, macam mana di luar? Di tempat yang demikian suci dilakukan perbuatan yang dilarang agama, bagaimana di tempat yang di luar itu? Itu maksud agama, jamaah. Bukan berarti kalau di sana terlarang dikutuk Allah, di luar tidak, bukan begitu. Menipu semua, menipu, beribadah bukan karena Allah. Ngapain pula sambil tawaf selfie? Itu ngapain itu? Enggak ngapain jemaah. Sambil tawaf selfie, kemudian dia sambil tawaf dia siaran langsung. Bawa handphone. Ngapain itu? Ada. Depan Ka'bah dia berdoa minta tolong sama saudaranya difotokan. Di foto atau direkam video. Itu ngapain? Jemaah. Ya apalah salahnya? Apa tak salah? Orang sana ibadah bukan untuk selfie. Ya salah lah. Ya. Kan? Untuk kenang-kenangan. Kita ini mementingkan kenang-kenangan atau dikenang? Coba jawab dulu ya, Mah. Dikenang. Dikenang dah jelas. Kenapa? Untuk apa kenang-kenangan? Rupanya kurang rapi catatan daripada malaikat Raqib Atid. Sehingga kita perlu buat kenang-kenangan. Apa ayah ngaji sama kawan nih? Semua salah. Ya udah enggak usah ngaji. Jadi ketus kita jadinya kan. Ya enggak usah ngaji. Kita perlunya dikenang. Bukan kenang-kenangan. Nah, kita perlu dikenang karena kita orang berakal, kita perlu dikenang baik. Ya buat aja yang baik-baik.
supaya dikenang orang. Yang kita buat kenang-kenangan, maka makin beratlah nanti tanggung jawab kita di akhirat. Mau ngelak nggak bisa. Ini fotonya kata malaikat Raqib Atid. Ini videonya. Coba. Ya, betul lah yang Ustaz bilang itu memang. Karena kita belum pergi haji umrah. Coba kita yang pergi haji umrah. Buktikan bahwa kita mau ikut apa yang disampaikan Rasulullah. Pas nanti kita pergi haji umrah, kita lebih parah pula lagi. Maksud saya apa? Jangan kita sepele kepada orang yang berbuat salah. Boleh jadi kalau ada kesempatan, kita lebih salah pula lagi dari orang itu. Itu maksud saya jemaah. Ya yang ini udah pastilah, kita tak mau menghalalkan yang haram. Kita ini menghina para koruptor, mungkin karena kita belum punya jabatan aja, kesempatan aja. Kalau kita punya kesempatan, lebih parah lagi dari dia. Itu yang pernah saya sampaikan di pengajian kita ini. Mengapa kita rajin sembahyang? Boleh jadi karena lingkungan kita sembahyang. Kalau di lingkungan kita tinggal sendiri, tak ada orang sembahyang, kita sembahyang kita. Ya, jadi perlu jujur kepada diri sendiri. Itu loh. Jadi yang dimurka Allah, dimurka Rasul, dimurka oleh para nabi, mereka di tanah haram menghalalkan yang diharamkan Allah Ta'ala. Berarti enggak dimurka Allah. Kalau di luar tanah haram ya enggak begitu. Jamaah. Di tempat yang demikian, kalau cara kita di istana presiden pun berani dia enggak sopan. Apalagi di rumah Hawa. Nah, kan gitu jamaah. Bukan maknanya di rumah Hawa dia sopan, di sana presiden dia tak sopan. Kan gitu. Ya. Diundang dia ke tempat yang terhormat. Dia berani enggak sopan, apalagi di rumah kita. Yang keempat, yang kelima. Wal mustahilul mi'tirati. Orang yang menghalalkan terhadap keturunanku dan kerabatku. Ma haramahullah, segala yang diharamkan Allah berupa maksiat dan kezaliman. Melakukan kezaliman terhadap keluarga Rasulullah, tak boleh. Ya maaf. Bukan penegaan amar ma'ruf nahi mungkar. Keturunan Nabi melakukan kesalahan, ya buat hukum lah. Kalau harus bunuh, bunuh. Kalau tidak, tidak. Kan? Ini kena keturunan Nabi, salah pun mak bilang betul. Dia ngakunya keturunan Rasulullah. Terserahlah apa gelarnya, Sayyid kah, Habib kah, atau Syarif kah, Syarifah kah, terserahlah aja Pak. Apapun keturunannya lah, apapun gelarnya lah. Dia melakukan kesalahan, tapi kita nggak berani bilang dia salah, keturunan Rasul. Hebat kali. Sedangkan keturunan Nabi Adam salah kalau salah, Kan'an salah kalau salah. Ini di Indonesia ini bukan tanggung, dia ini keturunan Rasul. Ini keturunan Rasul kan apa rupanya? Ya kita tetap hormati dia. Tapi kalau dia salah, kenapa tak kita bilang salah? Salah ya salah lah. Keturunan Rasul, keluar masuk tempat maksiat misal kata. Kenapa tak kita bilang dia keluar masuk tempat maksiat? Enggak boleh keturunan Nabi. Enggak ada jemaah. Salah saja. Tapi kalau dia enggak salah sampai dibunuh, sampai disembelih, kemudian kepalanya ditendang, kemudian lehernya dicucuk, kemana seperti yang dialami oleh Husain. Mana betul itu? Yang bunuh siapa? Orang Islam. Tanggung jawabnya siapa? Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Siapa Hajjaj? Gubernur. Alim luar biasa. Jamaah. Hafal Quran, tahajudnya luar biasa. Puasanya luar biasa. Tapi dialah yang bertanggung jawab membunuh Husain. Mana kita setuju? Orang Husain pun tak salah. Umur waktu itu Husain 54 tahun lebih kurang. Jamaah. Ya, peristiwa Karbala. Kemudian siapa lagi yang dikutuk Allah Ta'ala? Wattariku li sunnati, dan meninggalkan sunnahku karena menyepelekannya. Meninggalkan sunnah Rasulullah karena menyepelekan sunnah itu. Ya sudah banyaklah sunnah Rasul yang kita tinggalkan, ya terlalu banyak pun. Kan sunnah Rasul, kebiasaan Rasul yang itu baik, tapi kita tinggalkan, kan? Karena menyepelekannya, bukan karena enggak sanggup mengerjakannya ya, karena menyepelekannya. Maka 6 kelompok ini fa innahu la yanzuru ilaihi yaumil qiyamah nadhara rahmah. Sesungguhnya Allah tidak meniliknya pada hari kiamat dengan tilikan kasih sayang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim dari Aisyah. Lagi juga Hakim meriwayatkan dari Ali. Jadi orang ini ditengok Allah di akhirat, bukan tidak. Ditengok Allah. Tapi Allah tidak menengoknya dengan tengok kasih sayang. Tengok murka.
Kalau cara kita di dunia mungkin tengok sinis, tengok marah, ini tengok juga, tapi tengok marah, tengok sinis. Allah tengok jemaah ya. 6. Makalah yang ketiga. Berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Panjang sekali ini. Iblis berdiri di hadapanmu, menuntunmu kepada kebatilan. Iblis di depan, tuntunnya kita buat batil. Batil ini apa saja yang berlawanan dengan agama. Bahasa Indonesianya jadi batal. Dan nafsu berada di sebelah kananmu. Nafsu di kanan, kan ngeri. Keinginan di sebelah kirimu. 3. Dunia di belakangmu. 4. Dan anggota tubuhmu di sekelilingmu. 5. Dan Allah yang maha perkasa di atasmu. 6. Ini kira-kira begitu ya Pak. Tak perlu kita tengok di depan kita berarti ada iblis, di kanan ada nafsu. Ini bahasa kiasan. Maksudnya kekuasaannya, kekuasaan Allah, bukan tempatnya. Jadi kalau disebut Allah di atasmu bukan berarti Allah tempatnya di atas kita, tapi menunjukkan kekuasaan dan keperkasaan Allah Ta'ala. Karena mustahil Allah Ta'ala bertempat, mustahil Allah Ta'ala bertempat. Selalu kita bilang tergantung yang di atas. Bukan maknanya Allah ada di atas, tetapi menunjukkan kemuliaan. Karena yang mulia selalu berada di atas. Dia memaksamu mengikuti kehendaknya. Jadi Allah paksa kita mengikuti kehendaknya. Jamaah. Jadi sesungguhnya ya kita berada dalam kehendak Allah. Cuma Allah Ta'ala mempercayakan kepada kita sehingga Allah berikan kita kemampuan untuk berbuat. Apa kerja masing-masing? Iblis mengajakmu meninggalkan agama. Maksudnya syariat. Kerja iblis. Nggak ada ajaran iblis itu baik, nggak ada jemaah. Terang aja dah. Jadi asal ada yang kita lakukan itu membuat kita makin jauh dari agama, itu pasti ajakan iblis. Nggak panjang-panjang gajinya, itu mudah aja jemaah. Agama kata begini, kita kata begitu, iblis dah selesai. Itu hasil ajakan iblis. Tapi macam mana lagi? Ya udah macam mana lagi juga nanti malaikat munkar nakir nyiksa kita. Macam mana lagi kata malaikat munkar nakir? Aku disuruh Allah nyiksa, kalau nggak betul siksa habis titik. Malaikat Malik pun begitu, macam mana lagi? Orang dah keputusannya kau salah dan pahalamu lebih sedikit dari dosamu. Ya udah masuk neraka siksa. Orang kita di dunia pun macam mana lagi? Ini macam mana lagi? Kata dia. Agama kata gini, payahlah itu kata kita. Ya udah. Agama ini fair-fair aja mah. Buat baik kasih pahala, buat buruk kasih dosa. Kan? Jadi iblis mengajakmu meninggalkan agama. Ini syariat ya. Dan nafsu ammarah mengajakmu berbuat durhaka. Nafsu ammarah bukan marah, beda. Ini orang Indonesia suka kali menyamakan. Al-Quran ada menyebut kata marah. Nafsu ammarah lain. Ammarah bukan marah. Marah itu ghadab. Ammarah ini yang menyuruh kepada berbuat buruk. Itu disebut ammarah. Ada namanya lawamah. Lawamah itu yang nyesal. Asal buat buruk nyesal, asal buat buruk nyesal, taubat. Itu nama lawamah. Ada yang sudah jiwa itu tenang saja. Ya, tenang di boncengan lah kalau bahasa kita. Namanya mutmainnah. Jadi secara umum lah, nanti situasi begini, nafsu itu dinamakan begini, situasi begini. Nanti ada yang menyebutnya 7 situasi, ada 3 situasi. Namun nafsu tetap satu. Situasinya yang berbeda. Nah, nafsu yang mengajakmu durhaka kepada agama. Itu disebut amarah, jemaah. Nabi Muhammad SAW bersabda, Daraballahu ta'ala masalan siratan mustaqim ala janbai sirati surani fihim abwabun fatahatun ala abwab, dan seterusnya kita baca terjemahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Artinya Allah Ta'ala mengumpamakan titian yang lurus itu. Diumpamakan titian lurus. Tak ada hubungan dengan akhirat.
yang di kedua sisinya ada pagar berpintu terbuka. Jadi Allah umpamakan, ini titi lurus, di kedua sisinya ada pagar. Pagar itu berpintu terbuka. Dan di setiap pintu ada tabir yang lembut. Di pintu titian itu ada yang berseru memanggil-manggil. Ya ayuhanna sudkhulus sirata jami'an wa la ta'araju wa la tata'araju. Ya. Di pintu. Hai manusia, masuklah kalian semua di titian ini. Jangan belok-belok. Nah, ada juga yang menyeru dari atas titian, bukan di pintu. Fa idza arada al-insanu yafta syai'an min tilkal abwab faqala. Jadi ada yang menyeru-nyeru, masuklah sini, masuk sini. Jangan belok-belok. Ada juga yang menyeru dari atas titian. Apabila manusia ingin membuka pintu-pintu itu, walaupun sedikit, walaupun kita sedikit buka pintu tadi itu, ada yang mengatakan, penyuruh itu murka, celakalah kamu, jangan dibuka. Sesungguhnya jika engkau buka, engkau pasti masuk ke dalamnya. Titian itu adalah agama Islam. Itu perumpamaan. Maka disebut siratal mustaqim. Tahu-tahu kita berpaham titian di akhirat disebut siratal mustaqim. Enggak ada jemaah. Ya. Titian di akhirat titian aja udah. Mana disebut siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu ajaran Islam. Dan kedua pagar itu adalah batas-batas hukum Allah Ta'ala. Bahasa Arab batas-batas itu hudud. Ya. Jadi titian itu adalah ajaran Islam. Kan? Pagar-pagar yang ada di titian itu, ini bahasa kiasan ini, jemaah, adalah batas-batas hukum Allah, jangan dilewati. Pintu yang terbuka adalah segala yang diharamkan Allah. Pintu yang terbuka adalah yang diharamkan Allah. Dan penyeru yang berada di pintu titian itu adalah kitab Allah. Penyeru yang di atas titian adalah penasihat dari Allah yang berada di dalam hati setiap orang muslim. Ringkasnya jamaah, ikut ajaran Islam dah, titik lurus itu. Panjang-panjang memahamkan titian yang manggil gitu, itu panjang dan tak perlu dihafal. Yang penting bagi ikut Islam dah, titik, habis. Tuhan ciptakan kita, Tuhan tahu keperluan kita. Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Maka supaya kalian jangan belok-belok, ini aku kasih. Ikut. Tahu-tahu belakangan apa ya zaman sekarang kalau kita ikut ajaran Islam, jauhi orang kita. Kan? Dia lebih takut dijauhi orang daripada jauh dari surga. Lebih takut dia dijauhi orang daripada jauh dari surga. Itu lebih takut dia. Mestinya kita lebih takut jauh dari surga. Ya, mestinya. Tapi dia enggak, lebih takut jauh dari orang. Padahal kalau dekat dengan orang banyak yang maksiat terjadi. Sekarang nih kalau udah kumpul 2 orang, pasti terjadi gibah. Sekarang nih ya, asal kumpul 2 orang aja, udah gibah tuh. Dalam pengertian pasti umum lah, bukan kuasa Allah Ta'ala aja. Sekarang nih, asal jumpa 2. Yang pertama diurus adalah aib orang. Padahal sahabat Nabi itu kalau berjumpa, yang pertama diurus iman, kalau berpisah wal asri. Jadi kalau berpisah orang saling membaca wal asri inna insana lafi khusr illa amanu salatu wa tawassul bil sabri. Dah. Kita enggak, kalau udah jumpa yang pertama kali kita bincang adalah aib orang. Kan repot udah jemaah. Awak kasih tahu seperti sirat al-mustaqim. Macam mana nih? Jadi gampangnya ini hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad. Ikut apa yang diajar Rasulullah, selesai. Ikut Islam. Susah awak di dunia nih. Asal jangan susah di akhirat. Susah di dunia, disisihkan orang, enggak ditergi orang. Takut kali gitu tuh. Nanti mati gimana? Kan saya pernah bilang, kalau kita betul di jalan Allah, mustahil mati kita enggak diurus Allah, walau enggak diurus orang. Enggak diurus orang memang. Karena kita ikut jalan Allah, pasti diurus Allah. Ya kalau Allah enggak ngurus juga, untuk apa kita ikut ajaran Allah Ta'ala? Ya, tapi kan kita enggak takut. Ya cuman Allah ngurus kita. Yang ngurus kita kan orang. Ya, takut, ya.
Ya, saya menyampaikan pelajaran saja. Jadi iblis, kemudian nafsu, kemudian keinginan. Dan keinginan mengajakmu memenuhi kehendaknya. Keinginan itu kemauan, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Hujan-hujan pun sanggup orang pergi wisata demi memenuhi keinginan kemauan. Tapi ngaji gelap aja, hujan nanti ini, udah nggak ngaji. Terus kita mau masuk surga? Coba. Nggak mikirnya cerdas gitu loh. Hujan-hujan, sakit-sakit, demam-demam. Kalau untuk pergi wisata, pergi. Ngaji? Enggak. Terus minta doa sama Ustaz. Ini enggak. Cobalah bantu saya menjelaskan macam mananya ini jamaah. Macam mana nih gini nih, kan? Itu fakta begitu. Ingin pernikahan sakinah, mawaddah warahmah. Ya betul lah, siapa yang enggak mau begitu? Tapi pengantin sendiri sembahyang enggak? Mertua dan orang tua sembahyang enggak? Tapi kalau secara adat ya, bukan secara agama. Penampilan pakaiannya penampilan Islam. Jadi cemana aja mah. Ajarkan saya untuk memahami ini. Masa salah orang minta sakinah mawaddah warahmah? Ya udah betul lah, kita mendukung itu. Memang itu agama suruh. Tapi pengantin yang sembahyang tidak. Mertua orang tua sembahyang tidak. Enggak boleh berusaha. Bukan berusaha orang nampak. Berusaha itu kan kalau kita enggak nampak. Ini nampak. Zuhur tak sembahyang. Asar tak sembahyang. Zuhur asar tak sembahyang, cuma subuh sembahyang. Fakta begitu aja mah. Terus belum nikah udah foto-foto prewedding. Belum nikah itu sudah suami istri. Kan belum. Tahu foto-foto prewedding. Lebih parahnya lagi foto-foto preweddingnya di masjid. Orang masjid ngasih aja, kalau nggak dikasih cemana? Kan beda. Tapi orang sembahyang di masjid nggak berkunut, dia risih, kan lucu. Lucu kita nih jemaah. Orang foto prewedding yang belum akad nikah nggak dilarang, dibolehinnya. Nanti kalau nggak dikasih cemana? Tapi orang sembahyang di masjid tidak mau zikir berjamaah, tidak mau doa berjamaah, tidak pakai kunut, dia risih, ditegurnya. Kata dia, di mana bumi nan dipijak, di siku langit nan dijunjung. Di masjid kami ini pakai kunut, mestinya Anda kunut. Lah itu kenapa orang foto prewedding belum nikah dibolehin? Sedangkan ini persoalan fikih khilafiyah, yang bahkan madzhab Imam Syafi'i sekalipun tidak ada mengajarkan zikir berjamaah, doa berjamaah. Coba nih. Lucu-lucu gitu nih jemaah. Lucu-lucu. Diingatkan, awak di blackout. Awak di blacklist. Bukan blackout lah, blacklist. Awak di blacklist. Terus karena kita nggak ke masjid, dituduh orang kita nggak mau ke masjid, percuma aja ada ilmu agama nggak ke masjid. Lalu kita di blacklist. Macam mana? Misal kata. Jadi kita ini lucu-lucu lah. Jadi keinginan mengajakmu memenuhi kehendaknya. Nah, maka hari-hari kita memenuhi keinginan. Dan dunia mengajakmu mendahulukannya daripada akhirat. Dahulukan dunia daripada akhirat. Apa mau? Kita kan di dunia, masa nggak kita dahulukan? Tak mungkin kita dahulukan akhirat. Kita kasih pengertian. Dunia ini apa saja yang nggak menguntungkan akhirat. Itu deh. Dunia ini apa saja yang tidak menguntungkan akhirat. Nggak mungkin lah buktinya. Lah itu tadi. Sembahyang enggak, ingin sakinah mawaddah warahmah. Ngaji enggak, tapi pergi wisata rajin. Itu tabung tadi jalan tuh. Isinya cuma 2.000 satu orang. Tapi kalau untuk yang lain, wah dia sanggup mahal-mahal. Lah ini bulan apa nih? November nih. Ya udah, dia udah booking tempat untuk melihat matahari terbit tanggal 1 Januari 2024. Karena kalau bookingnya bulan Desember mungkin nggak dapat. Dia udah booking tempat. Nggak kan booking tempat 2.000 perak. Ya mah. Baru dibilang orang nanti kau ange aja. Ya memang ange lah. Ange, nengok Anda menjauhi surga itu. Masa nggak ange?
Nengok Anda merugikan diri Anda di akhirat. Macam tahu aja kok. Bukan. Agama bilang gitu. Nah, jemaah. Untuk agama dia pakai biar sedikit asal ikhlas. Tapi untuk begitu, wah sanggup keluar banyak-banyak. Kan lucu. Malah sekarang ini saya perhatikan dah pakai kartu undangan pula untuk hadir acara malam tahun baru. Udah pakai kartu undangan, diundang, ada acaranya, ada event organizer-nya. Siapa yang datang? Yang rajin-rajin ngaji pula tuh. Alah, kacau balau dunia ini dah. Ya. Dunia mengajakmu mendahulukannya daripada akhirat. Syair. Subhana man anzalal ayyama manzilaha wa sayaran nasa marfudan wa marmuqan. Faqilun fatinun ayat madahibuhu wa jahilun khadikun talqahu marzuqan. Hadha alladhi taraka al-albaba ha'iratan wa sayara al-aqilan nihrira zindiqan. Maha suci Tuhan yang menempatkan hari pada tempatnya dan menjadikan manusia miskin dan kaya. Orang berakal, cerdas, sempit hidupnya. Sementara itu orang bodoh kaya raya. Inilah yang mengherankan orang cerdas pikirannya, yang menjadikan orang berakal cerdik durhaka. Ada jemaah. Orang cerdas hidupnya sempit. Dalam pengertian dia tahu ini larangan, tak boleh lakukan. Mana yang lebih menjaga kesehatan, kita atau dokter? Dokter. Ada. Kalau kita ini makanan apa jadi hantam, dokter tidak. Ini tak boleh, karena ini bahayanya gini ini. Itu maksudnya sempit. Jangan dipahamkan sempit susah hidup awak, bukan. Dia ngerti aturan. Oh macam gini, ini hantam aja dah. Mau sehat, mau sakit, yang penting nomor satu enak dan murah. Hantam aja dah. Nah, dokter kata jangan. Maka kata dokter, sehat itu sebetulnya murah. Karena sehat nggak mengeluarkan biaya. Sakit itulah yang mahal. Tapi justru yang mahal itu yang kita pilih. Makanya membawa dokter makan sembarangan itu payah. Kalau membawa kita, gampang aja. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi orang berakal itu dia tahu, ini nggak boleh, ini terlarang, ini nggak bisa, itu payah kali kawan nama dia, semua larang, semua ini. Dah. Nah orang bodoh tuh kaya raya. Ya mah. Karena nggak ada aturan, hantam aja. Nomor satu yang penting duit dan senangkan orang. Bis. Tetapi karena nggak kuat selama 60, 70, 80, 90, 100 tahun hidup yang Allah berikan, orang yang cerdas tadi pun menjadi durhaka. Mengapa? Enak. Persoalan hidup kita ini enak aja ya jemaah. Enakan mana sekali-sekali sembahyang atau tiap hari? Apa buktinya enak nggak sembahyang? Ya udah 10 tahun nggak sembahyang awak ya, itu buktinya enak. Karena enak itu melalaikan, melenakan jemaah. Itu ini. Nah, jadi untuk bertahan dalam 60, 70, 80, 90, 100 tahun, ini minta doalah sama Allah Ta'ala. Itu kadang-kadang orang cerdik pandai itu dia gugur tengah jalan. Karena kalah dengan enak. Sementara itu ada syair yang lain. An-nasu mithlu zamanihim, quddal hidayah ala misalihi, wa rijalu dahrika maslu dahrika. Bukan maslu itu ya, mislu. Warijalu dahlika mithlu dahrika fi taqallubi wa halihi wa kadza idza fasada az-zaman wajar al-fasadu ala rijalih. Manusia hidup sesuai zamannya. Sepatu diikat dengan pasangannya. Orang-orang di zamanmu hidup sesuai zamanmu dalam bertingkah laku. Begitulah apabila zaman telah rusak, kerusakannya pula menjalari manusia. Makanya ini berbahaya jemaah. Ya udah kayak gini zamannya ikut aja. Ya udah rusaklah. Sedangkan Nabi hidup tidak ikut zaman. Kalau Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ibrahim, Zulkifli, Harun, Yahya dan seterusnya itu, sampai Rasul Muhammad SAW hidup mengikut zaman, maka mereka nggak jadi Rasul. Karena mereka datang memperbaiki orang-orang yang bertingkah laku salah di zaman itu. Ya. Maka kita yang ikut Islam nggak bisa ikut zaman.
Meteran ikut kain atau kain ikut meteran? Coba jemaah. Meteran ikut kain, kalau kita beli di pajak itu, beli sekian meter kata kita. Meteran ikut kain atau kain ikut meteran? Lah ini agama kan meteran. Ya kita ikut agama. Kenapa agama diubah-ubah? Jangan kaku kali katanya. Ada. Jadi agama dianggapnya kaku. Karena kalau kita ikut agama payah kerja nanti. Agama bilang begini, payah itu. Bukan apa. Payah nanti kerja, payah rezeki. Yang masih bulan tuh. Alhamdulillah hidupnya. Udah diumrohkan ya ayah maknya. Padahal si bulan itu tak ikut agama. Kita meracuni anak cucu kita kan. Itu kenyataan begitu. Yang meracuni anak cucu kita itu lahir dalam keadaan suci. Hadis Rasulullah. Kul malinal fitrah. Kul maulinal fitrah. Fa'abahu ayyuhai wuwidani ayyunasiranihi. Semua ayyumajjisanihi. Semua lahir suci. Kullu mauludin. Bahkan anak yang ayah maknya non muslim pun suci itu. Orang tuanya buat anaknya menjadi berwatak Yahudi, berwatak Nasrani, berwatak Majusi. Ya. Fakta aja, apa lagi? Jadi meteran ikut kain, bukan kain ikut meteran. Payah tuh nanti. Kau mau kerja, mau ini, jangan kau ikut-ikuti. Nah, misalnya. Dan anggota tubuh mengajakmu berbuat dosa, sedangkan Tuhan yang perkasa mengajakmu ke dalam surga dan ampunannya. Perhatikan firman Allah surah Al-Baqarah 221. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah. Mereka mengajak ke neraka. Allah mengajak kepada surga dan ampunan. Apa akibat? Maka siapa saja yang memenuhi ajakan iblis hilang agamanya. Maksudnya agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengikut iblis hilang agamanya. Walau namanya tetap beragama Islam. Siapa saja yang memenuhi ajakan nafsunya hilang ruhnya sebagai manusia. Belum mati dia hidup, tapi ruhnya sebagai orang beragama Islam itu nggak ada jamaah. Itu jadi zombie dia. Ya, wataknya rusak. Kalau orang sekarang mudah memahaminya, pikiran kotor. Itu aja jemaah. Ruh adalah sesuatu yang lembut yang dapat mengetahui sesuatu dan memahaminya, yang menunggangi ruh binatang manusia. Ruh binatang manusia adalah benda halus yang berasal dari rongga jantung dan menjalar ke seluruh tubuh melalui urat-urat. Nah, ini biarlah para ahli nanti membincangkan yang lebih halus. Yang penting bagi kita jemaah, kalau orang memenuhi ajakan nafsu, maka kebersihan dirinya hilang. Dan siapa saja yang memenuhi ajakan keinginan, maka hilang akalnya. Yaitu kekuatan yang dapat memahami sesuatu bagi diri, yang diisyaratkan dengan perkataan aku. Akal itulah alat berbuat bagaikan pisau sebagai alat memotong. Akal itu adalah alat berbuat bagaikan pisau sebagai alat memotong. Jadi kalau pisaunya tumpul, nggak bisa memotong. Kalau akalnya tumpul, nggak bisa dia memotong. Ini yang benarkah, ini yang salah? Nggak bisa aja. Akal. Ya. Jadi kalau orang memenuhi keinginannya, hilang akal. Nah, apa hilang akal nih? Bahasa masyarakat, lupa daratan. Ya, maaf. Nah, lantas orang belakangan nyambung. Kalau lupa daratan berarti ingat lautan. Tenggelamlah. Ada orang. Ya, maaf. Habis, kan? Siapa saja yang memenuhi ajaan dunia, maka hilanglah akhiratnya. Karena akhirat bagaikan istrinya yang lain. Itu perumpamaan ulama. Apa perumpamaan dunia dan akhirat? Bagaikan orang punya istri dua. Kalau dia dekat ke dunia, jauh dari akhirat. Dekat dia kepada istri tua, jauh dia dari istri muda. Dekat dia kepada istri muda, jauh dia dari istri tua. Bohong adil. Aku memastikan. Mustahil adil. Nah, itu doa Rasulullah. Ya Allah, inilah keadilan yang sanggup aku lakukan. Yang aku tidak lakukan, yang tidak sanggup aku lakukan, aku mohon maaf kepadamu ya Allah. Rasul sendiri kata begitu. Apa adil yang sanggup aku lakukan? Adil secara fikih. Rasulullah sanggup.
Tapi apa adil yang aku tidak sanggup? Yang aku tidak sanggup? Perasaan. Macam mana? Makanya orang tua bohong kalau punya anak lebih dari satu, dia katakan sama kalian semua di hatiku. Bohong. Mustahil itu. Macam mana membagi perasaan? Enakan mana makan durian atau makan mangga harum manis? Enakan mana makan durian daripada makan mangga harum manis? Itu saya bilang tadi. Macam mana kita mengukur perasaan? Itu macam mana? Makanya kalau ada suami di depan saya ini berselebih dua, dia katakan sama kalian semua di hati aku. Atau pada kita yang punya anak lebih dari satu, semua kalian sama di hati aku. Bohong. Macam mana abang bagi perasaan? Tapi bahwa kita adil secara syariat, fikih, ya itu dilakukan Rasulullah, itu doa Rasulullah. Aku mohon maaf ya Allah atas keadilan yang aku tidak sanggup lakukan. Perasaan jamaah. Dan ukuran itu perasaan. Kalau zahir oke, sanggup lah. Zahir masih sanggup. Mustahil Rasulullah tidak sanggup. Perasaan. Makanya setelah Rasulullah lama menjadi duda, meninggal Khadijah, ada lebih kurang 10 tahun seingat saya baru menikah. Sendiri-sendiri Rasulullah sebut nama Khadijah. Aisyah sampai cemburu. Lantas Aisyah ditegur Rasulullah. Oh tak bisa begitu kira-kira bahasa kita. Karena orang musuhi aku, dia sudah kawannya aku. Orang dustai aku, dia benarkan aku. Orang hinakan aku, dia muliakan aku. Rasulullah senang sendiri-sendiri sebut nama Khadijah. Dunia akhirat begitu. Jadi kalau orang ikutkan dahulukan dunia, hilang akhiratnya. Itu bagaikan istrinya yang lain. Jemaah. Makanya kalau kita sebagai anak, tak ada pula yang muda-muda. Oh sudahlah. Kalau kita sebagai istri tua atau sebagai istri muda, usahanya nuntut lah. Mustahil adil. Perasaan. Abang lebih pula sama istri yang tua dari yang muda. Yang tua pula lebih pula kau sama istri yang tua dari yang muda pada yang tua. Kan bisa itu jemaah. Dan para suami jangan ngecap lah, jangan ngeles. Mengatakan bisa adil. Adil perasaan berat. Rasulullah begitu. Apalagi kita. Dan kita adil zahir belum tentu juga. Apa maksud saya? Kalau memang sudah enggak dong kita beristri dua, istri dua lah udah titik. Selesai kan? Kalau kita pula sudah jadi istri muda, ya hargai istri tua. Kalau kita istri tua pula habis istri muda. Habis jemaah. Ya begitu, mau macam mana lagi? Kan? Nah, jadi kalau orang dahulukan dunia, hilang akhiratnya. Siapa saja yang memenuhi ajakan anggota tubuhnya, hilang surganya. Kan? Diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, "Ma min 'abdin illa walahu baitani," dan seterusnya. Kita baca terjemahan. Hadis dari Imam Dailami. Tidaklah manusia kecuali mempunyai dua rumah. Satu di surga, satu di neraka. Adapun orang mukmin membangun rumahnya di surga dan menghancurkan rumahnya yang di neraka. Sedangkan orang kafir menghancurkan rumahnya yang ada di surga dan membangun rumahnya di neraka. Ini bahasa kiasan. Jadi kita mau menghancurkan yang mana? Kalau ditanya, pasti mau menghancurkan yang di neraka. Tapi pada faktanya justru dia memperindah rumahnya yang di neraka. Ya mah. Macam mana? Lain cakap, lain buat. Terakhir. Dan siapa saja yang memenuhi ajakan Allah, hilanglah dosanya. Dan dia memperoleh semua pahala. Diriwayatkan bahwasanya hadis riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, terjemahannya, seseorang tidak akan masuk ke dalam surga melainkan dia melihat tempatnya di dalam neraka. Jika dia berbuat dosa supaya bertambah syukurnya. Nah, itu maksudnya. Ya. La yadkhulu jannah ahadun illa ra'a maq'adahu minan nar, law asal yazala syukran. Dan seseorang tidak akan masuk ke dalam neraka melainkan dia melihat tempatnya di dalam surga jika dia berbuat baik sehingga hal itu menjadi penyesalannya. Maksudnya di akhirat itu inilah tempat kau yang dalam neraka. Tapi kau dimasukkan Allah ke dalam surga sehingga bertambah syukur. Ini tempat kau dalam surga kalau kau beriman. No, siapa kan? Tapi kau tak mau masuk dalam neraka, tambah nyesalnya. Sahih Imam Bukhari. Artinya apa jemaah? Kita belum tahu apa kejadian 2024 Februari nanti. Siapa yang jadi presiden? Belum tahu gitu.
Siapa yang jadi? Tetapi kita sudah tahu apa yang akan terjadi di akhirat nanti. Sahih hadis riwayat Imam Bukhari. Kurang apa lagi bocoran agama ini? Dia bukan bocor halus. Bukan bocor halus. Bocor besar, nggak bisa ditempel. Terus kita nanti di akhirat mau nuntut Allah Ta'ala, saya tak tahu. Kurang apa lagi? Ini jelas. Jadi orang masuk neraka itu dia nyesal dan makin menyesal karena nampak tempat dia di surga. Orang masuk surga itu bukan hanya bersyukur, makin bersyukur karena nampak tempat dia di neraka. Tak jadi, jemaah. Kan? Jelas agama nih. Seterang rembulan di siang hari. Jemaah. Mau apa lagi? Kan? Makalah tempat insyaallah dalam hari Ahad akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.